Sejahtera, salam bedulur. Dengan saya Starlina Murib, NIM 244254998 dari Prodi Hubungan Internasional Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional. 5 menit akan datang ke depan, saya akan secara lisan menjelaskan kediktatoran terbaik dalam sejarah Singapura. Kediktatoran terbaik dalam sejarah Singapura. Pemerintah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, dan ekonomi juga bergantung pada perkembangan sosial dan politik. Paradigma ekonomi politik internasional yang diterapkan oleh Singapura sejak awal berdirinya sebagai negara merdeka hingga saat ini adalah perpaduan antara pendekatan pragmatis, pro-bisnis, dan otoritarian yang sangat fokus pada stabilitas pembangunan ekonomi berbasis investasi asing. Kondisi awal dan tantangan pasca kemerdekaan. Pada saat merdeka tahun 1965, Singapura adalah negara kecil, miskin, dan tanpa sumber daya alam. Per kapita hanya sekitar 5.011. Awal Lee Kuan Yew untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada awal masa pemerintahan adalah fokus membangun sistem pendidikan public kelas dunia yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang tertampil berpendidikan tinggi dan juga siap memenuhi kebutuhan perusahaan global. Pemerintah Singapura meningkatkan nilai dan produktivitas sumber daya manusia agar dapat menarik investasi asing dan membanggakan ekonomi negara, mengembangkan secara tidak langsung mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah yang ini menjadi fondasi penting dalam informasi Singapura menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul sejak awal pemerintahan Lee Kuan Yew. Pemerintah Singapura melakukan berbagai upaya karakter untuk membangun public good start secara masif sebagai fondasi pembangunan negara yang stabilitas dan maju. Perubahan public housing development board. Pemerintah membeli sekitar 90% lahan di negara itu dengan harga di bawah nilai pasar, berkualitas tinggi yang meliputi sekolah-sekolah negeri kelas dunia, fokus menghasilkan tenaga kerja tertampil dan berpendidikan tinggi. Dan ekonomi juga berbasis investasi asing yang menjadikan pendidikan sebagai instrumen dan peningkatan nilai manusia. Membangun sistem transportasi publik yang sangat efisien dengan status transit yang terhubung dengan era perubahan HDB yang membatasi penggunaan kendaraan, kemacetan, dan juga ketergantungan bahan bakar impor. Yang upaya-upaya ini membentuk public goods yang luas dan berkualitas, menciptakan masyarakat yang stabil, sehat, terdiri, dan produktif, sekaligus menarik investasi asing yang tak terputus selama puluhan tahun. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Singapura yang menjadi daya tarik utama bagi investor asing dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Aspek ekonomi Singapura menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat pro-bisnis dengan tarif pajak rendah dan regulasi usaha yang minimal, sehingga memudahkan proses investasi dan operasi bisnis. Aspek politik, stabilitas politik tinggi dengan pemerintah yang kuat dan juga konsisten menjadi lingkungan yang aman. Aspek sosial, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan berkualitas tinggi dan fasilitas kesehatan publik yang memadai. Aspek hukum, sistem yang kuat, transport, dan efisiensi memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak privasi dan hak kekayaan intelektual penting bagi investor asing. Satu kasus yang pernah dihadapi Singapura berkaitan dengan isu perdagangan internasional adalah kasus sedikit perdagangan bayi lintas negara yang melibatkan bayi-bayi dari Indonesia yang dijual ke Singapura melalui proses adopsi ilegal. Kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen dan jaringan antara negara di mana kepolisian Singapura, Singapore Police Force bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia, termasuk Interpol untuk membongkar sedikit ini. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan perdagangan manusia dan memperhatikan tantangan dalam penegakan hukum lintas batas negara dalam perdagangan ilegal. Pemerintah dan aparat keamanan Singapura turut aktif dalam proses menyelidiki menegakkan hukum kasus sebagai bagian dari upaya untuk mengenai isu perdagangan manusia internasional. Sekian dan terima kasih. Jika dari penjelasan saya ada salah kata, mohon maaf.
Salam sejahtera, salam budi luhur. Perubahan HDB membatasi penggunaan kendaraan pribadi dengan biaya tinggi untuk mengurangi kecematan dan ketergantungan bahan bakar impor. Upaya-upaya ini membentuk public goods yang luas dan berkualitas, menciptakan masyarakat yang stabil, sehat, terdidik, dan produktif, sekaligus menarik investasi asing yang tak terputus selama puluhan tahun. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura yang menjadi daya tarik utama bagi investor asing dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Aspek ekonomi di Singapura menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat pro-bisnis dengan tarif pajak rendah dan regulasi usaha yang minimal, sehingga memudahkan proses investasi dan operasi bisnis. Aspek politik, stabilitas politik tinggi dengan pemerintah yang kuat dan konsisten, menjamin lingkungan yang aman dan dapat dipendidik bagi investor. Aspek sosial, investasi dalam membangun sumber daya manusia melalui sistem pendidikan berkualitas tinggi dan fasilitas kesehatan publik yang memadai. Aspek hukum, sistem hukum juga kuat, transparan dan efisiensi, memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak properti dan hak kekayaan intelektual penting bagi investor asing. Satu contoh kasus yang pernah dihadapi Singapura berkaitan dengan isu perdagangan internasional adalah kasus sedikit perdagangan bayi lintas negara yang melibatkan bayi-bayi dari Indonesia yang dijual ke Singapura melalui proses adopsi ilegal. Kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen dan jaringan antara negara, di mana kepolisian Singapura bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia, termasuk Interpol, untuk membongkar sedikit ini. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan perdagangan manusia, TPPO, dan memperhatikan tantangan dalam perdagangan hukum lintas batas negara dan perdagangan ilegal anak. Pemerintah dan aparat keamanan Singapura turut aktif dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum kasus ini, sebagai bagian dari upaya mengenai isu perdagangan manusia internasional. Pada awal masa pemerintahan sebagai Perdana Menteri Singapura 1959 sampai 1990, Lee Kuan Yew memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Dengan latar belakang kemiskinan dan pengangguran tinggi, ia menerapkan langkah-langkah pragmatis dan menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. 1. Renovasi pendidikan. Penekanan pada bahasa Inggris dan pendidikan bilingual. Pada 1960-an, pemerintah memperkenalkan sistem pendidikan bilingual Inggris sebagai bahasa utama, ditambah Mandarin, Melayu atau Tamil untuk meningkatkan akses ke pengetahuan global dan pasar kerja internasional. Kedua, fokus pada matematika dan sains. Kurikulum diperbaiki untuk meningkatkan sistem sains, teknologi, dan matematika dengan investasi di sekolah-sekolah seperti National University of Singapore yang didirikan 1980 tapi akarnya dari 1960-an. Program kesehatan dan pertumbuhan, peningkatan kesehatan publik, pemerintah membangun rumah sakit dan program vaksinasi untuk mengurangi penyakit seperti tuberkulosis yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perumahan terjangkau melalui Housing Development Board didirikan 1960-an, jutaan unit perumahan dibangun untuk mengurangi slums dan meningkatkan kesejahteraan yang secara tidak langsung mendukung sumber daya manusia sehat dan stabil. Pelatihan tenaga kerja dan imigrasi, program pelatihan vokasi Economic Development Board dan Skill Development Fund 1979 diluncurkan untuk melatih pekerja dalam manufaktur dan jasa. Peningkatan talenta asing, kebijakan imigrasi selektif menarik profesional tertampil dari India, Cina, dan Barat untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia lokal seperti nurse dan dokter. Langkah-langkah ini berhasil meningkatkan literasi dari 52% pada 1957 menjadi 90% pada 1980.
mendukung transformasi Singapura menjadi ekonomi maju. Sumber Autobird Leo Kuan Yew, The Singapore Story 1998 dan laporan UNESCO.